771 Biarkan dia membenci aku. Magisu adalah seorang wanita yang punya otak, dan kata-kata Amandamu masuk akal, dia juga tahu. Dia dan Rikimo telah bersama sejak lama, Rikimo tidak pernah menyentuhnya, hal ini hanya diketahui olehnya sendiri dan tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun usianya 30 tahun, dia terlihat muda dan banyak orang mengejarnya, dia pikir dia masih menawan, tetapi Rikimo tidak pernah menyentuhnya, itu memalukan baginya. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang ini, juga tidak akan memberitahu siapapun. Dan proposal Amandamu dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Magisu. Pergi tidur dengan Rikimo dan punya anak dari Rikimo lagi. Dengan cara ini, dia dapat menjadi Nyonya Mo dengan aman dalam hidupnya. Dengan begitu banyak pikiran dalam pikirannya, Magisu tidak langsung setuju dengan mulutnya, aku ingin mengandung anak Riki, hanya perlu berbicara dengannya, mengapa harus diancam oleh kamu? Aku tahu bahwa kamu dapat memahami kata-kataku, dan kamu harus berhenti berpura-pura bodoh denganku. Sebelum Magimu cemburu dan Amandamu tahu itu, dia tahu bahwa Magisu dapat memahaminya. Jika kamu tidak bekerja sama dengan aku tidak bisa mendapatkan hak asuh Joanna. Kamu akan hidup di bawah atap yang sama dengan Joanna di masa depan, dan kamu sekarang memiliki kesempatan untuk mengusirnya pergi tanpa usaha. Apakah kamu tidak ingin memegang erat kesempatan ini? Amandamu selesai bicara, dan perlahan berdiri, kamu pertimbangkan dulu, setelah pertimbangkan dengan baik baru telepon aku. Amandamu berbalik dan berjalan sambil diam-diam menghitung dalam hatinya, 1, 2, 3. Tunggu. Di belakangnya ada suara Magisu. Amandamu berdiri membelakangi Magisu tanpa berbalik, hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu Magisu berbicara. Aku bersedia membantu kamu, aku akan menemukan cara untuk mengandung anak Rikimo, selama aku mengandung anak Rikimo, tidak peduli apakah gugatan kamu menang atau tidak, kamu harus membawa pergi putri kamu. Masalah ini, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Amandamu berkata, tunggu kabar baik dari kamu. Amandamu membuka pintu dan keluar. Magisu bersandar di kepala tempat tidur memikirkan tentang bagaimana membuat Rikimo mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Apalagi kakinya sedang sakit sekarang. Tapi kesempatannya segera datang. Sore berikutnya, Rikimo datang menemuinya. Setelah Magisu membiarkan pengasuh keluar, dia berkata dengan lembut, Riki, aku selalu merasakan sakit punggung akhir-akhir ini, bisakah kamu membantu aku menggosoknya? Rikimo sedang duduk di kursi yang jauh dari tempat tidur, tanpa sedikitpun gelombang di wajahnya, temui dokter jika sakit punggung. Magisu menggigit bibirnya, tampak kesal, aku tidak ingin dokter melihat tubuh aku. Rikimo mengangkat alisnya, di mata para dokter, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kamu telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Apakah ini masih belum jelas? Magisu merasa diejek oleh Rikimo, dan kehilangan muka. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan marah, kamu pergi, aku lelah dan ingin beristirahat. Sederhananya keras kepala. Jika itu bukan untuk Joanna Mo, seorang gadis kecil yang masih hidup, Magisu akan meragukan bahwa Rikimo benar-benar bermasalah. Namun, dia mengatakan segalanya tentang ini, Rikimo bahkan mengatakannya dengan serius. Kalau begitu aku pergi dulu. Rikimo tampaknya menyadari kesalahannya pada awalnya, dan berdiri dan berjalan pergi. Langkahnya besar, dan dia bisa berjalan lagi, seolah-olah dia bisa pergi dari sini dengan segera. Pada saat Magisu mendongak, sosok Rikimo sudah lama menghilang. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan bantal, aku baru saja membicarakannya, kamu benar-benar pergi. Dia marah tadi, jadi dia mengusirnya seperti itu. Tetapi gagasan sebenarnya dalam hatinya tidak benar-benar mengusirnya. Begitu Amandamu keluar dari lift dengan sup, dia bertemu Rikimo. Rikimo seharusnya datang menemui Magisu. Dia hanya diam, dan segera kembali normal, berjalan melewati Rikimo tanpa ekspresi. Dia tidak menyipit dan tidak sering memandangi Rikimo. Tentu saja, dia tidak menyadari. Setelah dia pergi, Rikimo berdiri dan memandangnya sebentar sebelum memasuki lift. Amandamu menyaksikan Lucy Sen menghabiskan sup dan baru saja keluar dari kamar rumah sakit ketika dia menerima telepon dari Magisu. Kamu datang ke rumah sakit,
aku ingin bertemu kamu sekarang. Nada bicara Magisu sangat buruk. Setelah menyelesaikan perintah, dia segera menutup telepon. Amanda Mu terkekeh, mengangkat telepon, dan mengetuk pintu kamar Magisu. Ketika perawat melihat Amanda Mu, dia khawatir, kenapa kamu datang lagi? Wanita di dalam memanggil aku. Amanda Mu menunjuk ke kamar bagian dalam. Pada saat ini, suara Magisu juga terdengar di dalam, biarkan dia masuk. Petugas membuka pintu dan membiarkan Amanda Mu masuk. Magisu kedua tangannya menyilang di dada, menatap Amanda Mu dengan mata dingin. Setelah menatap Amanda Mu sejenak, Magisu berkata dengan lantang, Ricky tidak mau membiarkan aku mengandung anak sebelum menikah. Dia merasa ini sangat tidak bertanggung jawab. Dia bilang dia hanya bisa memikirkan melahirkan setelah menikah. Jadi, masalah ini kita harus menggunakan beberapa cara. Apa yang dia katakan kepada Amanda Mu adalah bohong, dia tidak pernah berbicara dengan Ricky Mo tentang hal itu. Magisu memiliki martabatnya sendiri dan dia tidak akan berbicara tentang memiliki bayi dengan seorang pria yang belum pernah menyentuhnya. Amanda Mu bertanya kepadanya, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu meminta Ricky untuk keluar, memberinya obat, atau membuatnya mabuk, dan kemudian baru memanggilku. Magisu hanya mengatakan rencananya, dan matanya dipenuhi rencana, tanpa sentuhan emosi. Amanda Mu menatap Magisu dengan mata dingin dan tersenyum perlahan. Ricky Mo, ini adalah wanita yang kamu suka, memikirkan posisi istri direktur perusahaanmu, berpikir tentang mengandung anak kamu, dia tidak benar-benar mencintai kamu sama sekali. Amanda Mu menghela nafas dan berkata, Magisu, sempoa kamu benar-benar bagus. Menyuruh aku meminta Ricky Mo untuk keluar dan memberinya obat. Kamu ingin dia membenciku, kan? Awalnya kamu yang berinisiatif bekerja sama dengan aku, dan kita masing-masing menyumbang setengah dari kekuatan sendiri. Ini adalah kesepakatan yang adil, kata Magisu dengan nada tidak setuju. Aku mengerti. Amanda Mu tersenyum di wajah. Magisu benar dalam mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk menemukan Magisu untuk bekerja sama, dan dia dan Magisu masing-masing berkontribusi setengah dari upaya mereka. Tunggu kabar dariku. Amanda Mu menjatuhkan kalimat ini dan keluar. Setelah meninggalkan kamar, ekspresi di wajah Amanda Mu menjadi lebih dingin dan lebih dingin, dan tangan yang membawa tas tidak tahan untuk dipegang semakin erat. Apakah benar-benar ingin melakukan hal semacam ini untuk memenangkan gugatan? Bahkan jika Ricky Mo menggertaknya dengan kekuatan, apakah dia benar-benar ingin membuat Ricky Mo seperti ini? Amanda Mu bersandar di dinding lift, matanya kosong, dan pikirannya melayang jauh. Dia ragu-ragu. Ini jelas salah, tetapi dia tidak tahu apakah harus melakukannya. Magisu tidak benar-benar mencintainya, otaknya penuh perhitungan untuk mencapai tujuannya, tetapi dia tidak berpura-pura bekerja sama dengan Magisu. 772 berikan dia kepada orang lain. Amanda Mu duduk di sofa untuk waktu yang lama, dan matanya jatuh langsung ke ponsel yang diletakkan di atas meja kopi. Tangan yang bertumpu pada kaki itu diperas dan dilonggarkan, dan akhirnya mengulurkan tangan untuk mengangkat telepon. Sederetan angka-angka yang sudah dikenalnya didorong keluar secara tidak sadar olehnya. Ibu jari tergantung pada tombol panggil, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menekannya perlahan. Pada saat ini, Amanda Mu banyak berpikir. Foto Ricky Mo dan Magisu bersama-sama, masalah Ricky Mo mengusirnya. Tapi bagaimana dengan Joanna Mo? Jika dia ragu-ragu pada saat ini, Joanna Mo akan tinggal bersama Magisu di bawah atap yang sama di masa depan. Amanda Mu menggelengkan kepalanya secara tidak sadar, dia tidak bisa membuat Joanna Mo dalam bahaya. Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam, memutuskan dan mengklik tombol panggil. Telepon ke sana, Amanda Mu mengatupkan bibirnya dengan erat, dan menunggu panggilan tersambung. Setelah tersambung, ada beberapa dering, dan orang di ujung sana menjawab panggilan itu. Suara berat Ricky Mo datang dari telepon, ada apa? Suara itu dingin dan tidak ada emosi tambahan. Amanda Mu menstabilkan pikirannya dan berkata dengan tenang, aku ingin berbicara dengan kamu. Apa yang bisa kita bicarakan? Kamu sekarang, seharusnya tidak menemukan cara untuk mengumpulkan bukti kuat untuk memenangkan gugatan. Nada bicara Ricky Mo acuh tak acuh, tanpa sentuhan emosi. Aku ingin bicara dengan kamu, ini masalah gugatannya.
Hak apa yang kamu bisa bicara dengan aku? Amandamu menekan ketidaknyamanannya dan berkata dengan nada yang kuat, aku adalah ibu kandung Joanna, dan aku memenuhi syarat. Ricky Mo terdiam sesaat dan berkata, oke, kalau begitu aku berbicara dengan kamu. Pukul 8 besok malam, di Jade Imperial, Amandamu mengatakan alamatnya dan menutup telepon. Dia mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, menarik napas panjang, dan mengangkat teleponnya untuk memutar nomor lain. Eriko Sie, kamu membantu aku cari obat. Pukul 8 malam, Jade Imperial. Amandamu telah memesan kamar pribadi terlebih dahulu, hidangan telah disajikan, dan anggur telah dituangkan. Sekarang sudah jam 8, tetapi tidak ada gerakan di luar pintu. Tepat ketika Amandamu berpikir bahwa perubahan pikiran sementara Ricky Mo tidak datang, pintu kotak didorong terbuka dari luar. Ricky Mo berjalan dari luar dan hanya memandang Amandamu dan duduk di seberangnya. Dia mengenakan setelan lurus seperti biasa, dengan temperamen yang luar biasa dan wajah pucat. Amandamu sedikit mengangkat bibirnya dan tersenyum, aku pikir kamu tidak akan datang. Kenapa tidak datang? Ricky Mo mengangkat matanya, masih dengan ekspresi acuh tak acuh, apa yang pantas aku takutkan darimu? Ya benar, Amandamu duduk, ekspresinya sangat ringan. Pandangannya tertuju pada segelas anggur merah di depan Ricky Mo selama sedetik, lalu dia secara alami membuang muka dan mengambil gelas di depannya, minumlah segelas. Ricky Mo, tanpa ragu, langsung mengambil gelas anggur di depannya, mengangkat ke Amandamu di udara, dan meneguk kepalanya. Amandamu membeku sedikit, dan menyesap kembali. Hari ini meminta Ricky Mo untuk keluar. Dia menginvestasikan banyak uang dan anggurnya mahal. Cukup beralasan bahwa anggur yang mahal harus memiliki rasa mulut yang enak, tetapi minum di mulut Amandamu terasa agak pahit. Ricky Mo menyesap anggur dan mengambil sumpit untuk makan sesuatu. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa Amandamu akan melakukan apapun dalam anggur dan sayuran. Amandamu merasa campur aduk di dalam hatinya, dan dia memakan makanan yang sudah dipesan. Katakan, Ricky Mo dengan cepat meletakkan sumpitnya dan memandangnya, apa yang kamu ingin bicarakan? Tidak bisakah kau benar-benar memberikan hak asuh Joanna kepada aku? Jika dia bisa membujuk Ricky Mo untuk memberikan hak asuh Joanna Mo padanya, maka dia tidak perlu melakukan apapun hari ini dan semua orang senang. Aku sangat sibuk. Jika kamu hanya ingin membicarakan hal ini, maka aku tidak keberatan mengulanginya lagi, mustahil. Kulit Ricky Mo menjadi dingin, jelas marah. Kamu dan Magisu akan segera menikah. Kalian akan memiliki anak lain. Bisakah kamu berada dalam posisi untuk memikirkan Joanna? Sebenarnya, Amandamu tahu dengan sangat jelas bahwa dia mengatakan bahwa semua ini sia-sia, tetapi dia masih memegang secercah harapan. Aku pikir kita tidak perlu bicara lagi, kata Ricky Mo, berdiri dan pergi. Amandamu langsung berkata, tunggu. Ricky Mo berhenti dan menatapnya. Amandamu memandang Ricky Mo dengan tenang, dan ada sedikit nostalgia di matanya, jika kamu tidak ingin membicarakan hal ini, pergilah setelah makan malam, ini mungkin terakhir kali kita makan bersama. Yang mengejutkan Amandamu adalah bahwa Ricky Mo tergerak olehnya dan benar-benar duduk kembali ke Amandamu dan minum anggur satu gelas. Mata Amandamu jatuh ke kaca di depan Ricky Mo. Dalam gelas itu, dia minum obat lebih dulu, dan Ricky Mo segera meneguk tanpa waspada. Sejauh ini, tidak banyak yang tersisa di gelas. Jumlah yang dia minum harusnya cukup. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Ricky Mo untuk terlihat merah. Dia sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing dua kemeja di dalamnya, suhu pendingin udara turunkan. Amandamu melihat ekspresinya dan bertanya, apakah kamu panas? Ricky Mo hanya mengerutkan kening dan tidak berbicara. Melihat ini, Amandamu mengirim pesan ke Magisu dengan kata yang sangat singkat, datang. Setelah mengirim pesan, dia melihat ke atas dan melihat Ricky Mo yang duduk di seberangnya telah mengulurkan tangannya dan menekan dahinya. Amandamu bertanya dengan ringan, apakah kamu sangat tidak nyaman? Ricky Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya merah luar biasa, tetapi matanya cerah dan menakutkan. Amandamu, kamu berani menaruh obat dalam anggur. Joanna sekarang adalah segalanya bagiku. Kamu ingin membawanya pergi. Apalagi yang tidak berani kulakukan. Amandamu menatapnya tanpa ekspresi,
matanya dingin. Ricky Mo tiba-tiba tertawa, bagus sekali, kamu berani berbuat begini pada aku. Tampaknya marah, dia mengulanginya lagi, bagus sekali. Amandamu memandangnya sambil tersenyum, aku dulu berpikir bahwa kita akan tetap bersama selamanya sampai kematian memisahkan kita. Tapi kamu sudah tidak ingin aku, maka aku tidak ingin kamu lagi, aku sekarang hanya ingin Joanna. Aku doakan kamu dan Magisu hidup bersama sampai tua. Ricky Mo berhenti bicara, hanya menatap Amandamu. Amandamu tahu bahwa dia tidak punya energi untuk berdiri saat ini. Dia mengambil tasnya, berdiri, dan akhirnya melirik Ricky Mo, dia berjalan menuju pintu tanpa berbalas. Amandamu, Ricky Mo menggertakkan giginya. Amandamu menegakkan punggungnya dan keluar. Begitu dia keluar, Ricky Mo, yang seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, perlahan-lahan duduk tegak dan mengambil cangkir di depannya sampai pecah. Amandamu, berani mengirimnya ke orang lain. Masalah ini, dia harus membuat perhitungan. 773 istirahat. Amandamu berdiri di luar pintu dan mendengar gerakan di dalam. Tidak ada perubahan besar dalam ekspresi di wajahnya, tapi itu sedikit lebih dingin. Magisu terlambat dan Amandamu harus meneleponnya. Setelah panggilan tersambung, tidak ada yang menjawab. Mengapa Magisu belum datang? Hal ini sudah direncanakan oleh mereka sebelumnya, dan seharusnya Magisu sangat aktif. Segera setelah itu, sosok Magisu muncul di sudut, dan seorang penjaga di sampingnya. Setelah Amandamu melihat Magisu datang, hatinya bukan saja tidak jatuh, tetapi juga semakin tinggi. Dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk memikirkan mengapa dia begitu gelisah di hatinya, membuang semua pikiran yang tidak perlu, dan hanya membiarkan dirinya memikirkannya. Setelah Magisu mendekat, Amandamu memandangnya dengan muram, kenapa kamu baru datang? Magisu melirik Amandamu dengan nada menghina, kaki aku masih terluka. Tidak nyaman untuk menggunakan tongkat. Memangnya kenapa kalau lambat? Meskipun Magisu dan Amandamu selalu menjadi saingan, tetapi dia sangat jelas, Amandamu dapat diandalkan. Terlebih lagi, kali ini untuk putrinya Joanna Mo, Amandamu akan melakukan yang terbaik untuk melakukan ini dengan baik. Melihat bahwa nyonya dari perusahaan Mo sudah ada di tangannya, dia tidak begitu cemas. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menginjak Amandamu. Magisu perlahan mengangkat bibirnya, menunjukkan senyum ganas, kamu bantu aku bawa dia ke kamar, kaki aku sedang sakit. Tangan Amandamu di sampingnya mengepal tanpa sadar. Dia mencibir dan menatap Magisu, kenapa kamu tidak suruh saja aku langsung membantu kamu untuk tidur dengannya, agar mengurangi kerjaanmu. Magisu mendengar kata-kata itu dan melotot padanya, Amandamu. Perhatikan sikapmu sendiri. Kamu sekarang memohon aku untuk melakukan sesuatu. Kamu juga bisa tidak melakukannya. Amandamu mengeluarkan teleponnya, meskipun Ricky Mo tidak bangun sekarang, jika aku memanggil asisten Doni sekarang, atau menelepon 120, dia seharusnya bisa membangunkannya dengan cepat. Magisu panik, dan segera meraih telepon Amandamu, berteriak, kamu gila ya? Amandamu bahkan tidak mengedipkan matanya dan menatap Magisu dengan suara dingin, apakah kamu tidak pergi? Kamu, Magisu tersedak Amandamu. Itu jelas hubungan yang kooperatif, tetapi Amandamu masih menekannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain membiarkan Amandamu mengancamnya. Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah, aku akan pergi, dan tunggu hasil dari kamu. Amandamu selesai bicara, mengambil kembali telepon di tangan Magisu, dan berbalik. Dalam pandangan Magisu, Amandamu sangat tidak tahu malu. Pemula mengirim Ricky Mo kepadanya, Amandamu pasti tidak nyaman. Magisu menunjukkan senyum yang sukses dan mendorong membuka pintu kotak dan masuk. Ada pecahan-pecahan kaca pecah di tanah, piring-piring di atas meja nyaris tidak bergerak, dan Ricky Mo sedang duduk di sofa dengan kepala terangkat, dan kancing kemejanya dibuka beberapa buah, memperlihatkan sebuah dada besar yang solid. Dia menyipit sedikit, napasnya pendek dan cepat, dan dia tampak sangat tidak nyaman. Magisu berjalan menggunakan tongkat dan bertanya dengan lembut, Ricky, ada apa denganmu? Ricky Mo tidak mengeluarkan suara, dan tidak bergerak sedikit pun. Jika dia tidak bernapas dengan cepat, Magisu akan berpikir Ricky Mo baru saja tidur.
Pria yang dia pilih adalah yang terbaik, bahkan saat ini, dia masih mengendalikan tubuhnya. Berpikir seperti ini, Magisu bahkan lebih bahagia. Dia mengulurkan tangan dan ingin menyentuh wajah Rikimo. Biasanya, Rikimo hampir tidak membiarkannya mendekat. Paling-paling, dia membiarkannya memegang lengannya. Dia tidak memegang tangannya, dia tidak menciumnya, apalagi pergi tidur. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajah Rikimo, dia tiba-tiba berbalik. Jika dia tidak membuka matanya, Magisu berpikir dia sengaja menghindari. Meskipun Magisu agak tidak puas di hatinya, dia masih meremasnya. Selama malam ini, pria ini adalah miliknya, dia tidak perlu terburu-buru. Riki, Magisu tidak lagi menyentuhnya, tetapi berbisik di telinganya. Riki mau membuka matanya saat ini, dan matanya hitam seolah-olah dicelupkan ke tinta pada hari kerja, diwarnai dengan lapisan birahi, yang membuat seluruh badannya merasa sedikit seksual. Dia selalu terlihat dingin, pada saat ini, dia sangat kontras dengannya, dan Magisu merasa sangat emosional. Amandamu tiba-tiba memanggilku dan memintaku untuk menjemputmu. Apa yang dia lakukan pada kamu? Magisu bertanya dengan curiga, seolah dia tidak tahu apa-apa. Riki mau membuka mulutnya dengan suara serak, aku ingin istirahat. Oke, aku segera bawa kamu untuk istirahat. Magisu akan membantunya. Dia memalingkan matanya secara tidak sengaja, dan melihat gelas anggur di depannya, dengan sisa anggur yang tersisa. Dia memikirkannya, mengambil gelas anggur dan minum anggur yang belum diminum. Riki mau biasanya sangat dingin, mungkin sangat kuno di tempat tidur, dia juga perlu minum untuk membantu. Ketika Magisu meletakkan gelasnya, dia melirik ke pecahan kaca yang pecah di tanah, dan dia sedikit bingung. Gelas Rikimo masih ada di sana. Amandamu menjatuhkan pecahan gelas di tanah. Amandamu sangat berani dan berani melempar barang di depan Rikimo. Obatnya bekerja dengan cepat, dan Magisu mengulurkan tangan untuk membantu Rikimo, tetapi tubuhnya lembut, dan dia agak tidak stabil dan meluncur dengan lembut. Ketika dia meluncur ke bawah, dia mengulurkan tangan untuk menarik Rikimo. Tetapi tangannya hanya menyentuh lengan pria itu, dan lengan pria itu menarik diri. Segera setelah itu adalah suara yang jelas dari pria itu, aku membawa kamu untuk beristirahat di kamar. Itu suara Rikimo, dan dia akan beristirahat dengan Rikimo. Magisu berkata dengan lembut, oke. Setelah Amandamu meninggalkan Jade Imperial, dia langsung kembali ke mobilnya. Dia tahu bahwa apa yang seharusnya dia lakukan saat ini adalah pulang dan tidur seperti tidak ada masalah. Namun, setelah memasukkan kunci mobil, dia tidak menyalakan mobil. Apa yang dia tunggu di sini? Baru saja, Rikimo dibius olehnya dan dikirim ke Magisu. Rikimo dan Magisu akan tinggal di Jade Imperial untuk beristirahat malam ini. Setelah itu, Rikimo tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hubungan mereka adalah ayah dan ibu Joanna Mo. Joanna Mo akan menjadi satu-satunya koneksi di antara mereka. Jika mungkin, dia mungkin tidak pernah melihat Rikimo lagi dalam hidupnya. Dia adalah penulis skenario di belakang layar dalam industri hiburan. Rikimo adalah para pejabat bisnis, pembisnis papan atas, dan memiliki akses ke perusahaan Mo dan hiburan bisnis, yang merupakan semua tempat yang tidak ada hubungannya dengan Amandamu. Dia hanya Amandamu, seorang wanita cerai biasa, orang tua tunggal ibu. Amandamu memikirkan ini dan tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum dengan suara rendah, dan suaranya semakin keras pada akhirnya. Pada saat ini, ponselnya berdering. Amandamu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Kenzoli. Dia menjawab telepon, Kenzoli, kamu benar, aku dan Rikimo tidak cocok. 774 aku dapat menyelamatkan hidup kamu. Amandamu selesai berbicara ke telepon dan mencibir lagi, lalu menutup telepon. Setelah itu, Kenzoli melakukan beberapa panggilan berurutan. Tapi Amandamu tidak mengangkat atau menutup telepon. Dering telepon membuat Amandamu kesal, dia mematikan telepon secara langsung, menarik pintu mobil, dan jatuh dari pintu. Amandamu tidak tahu mengapa dia keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, kakinya berjalan ke Jade Imperial seolah-olah tidak terkendali.
Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan lakukan. Setelah memasuki Jade Imperial, dia berlari langsung ke ruang pribadi tempat dia makan dengan Ricky Mo. Ketika dia berlari ke pintu ruang pribadi, dia membanting pintu dan mendapati bahwa hanya ada beberapa pelayan di ruangan itu. Ketika mereka melihat Amanda Mu bergegas masuk, mereka semua tercengang, dan kemudian bertanya, "Nona, apa ada urusan?" Amanda Mu berlari dengan cemas, berdiri terengah-engah di pintu dengan panik dalam suaranya yang belum pernah dia temukan, di mana orang-orang di ruangan ini. Pelayan itu saling memandang dan berpikir Amanda Mu aneh, tetapi orang-orang akan selalu lebih memaafkan orang dengan penampilan yang indah. Pelayan itu berkata dengan jujur, "Ketika kami masuk, tidak ada seorang pun di dalam. Jika itu adalah teman kamu, kamu coba telepon." Amanda Mu mendengar kata-kata dan wajahnya berubah tiba-tiba. Hati yang tenggelam ke dalam jurang maut. Melihatnya seperti ini, pelayan bertanya dengan prihatin, "Nona, apakah kamu baik-baik saja?" Amanda Mu menggelengkan kepalanya dengan bodoh, dan perlahan mengangkat kakinya. Sudah jelas diputuskan, untuk mendapatkan hak asuh Joanna Mo tanpa mempedulikan konsekuensinya, mengapa begitu menyedihkan? Amanda Mu berhenti dan mengeluarkan teleponnya untuk menarik telepon Ricky Mo. "Maaf, ponsel yang kamu panggil sementara tidak tersedia." Dia tampak terpana dan memutar kembali telepon Doni. "Maaf, pengguna yang kamu panggil sedang sibuk." Telepon Ricky Mo tidak dapat dihubungi, dan telepon Doni tidak dijawab. Amanda Mu merentangkan tangannya di lengannya, dan dia tiba-tiba merasa kedinginan. Ini baru permulaan perpisahannya dengan Ricky Mo. Sekarang dia tidak bisa menelepon Ricky Mo, setelah itu, Ricky Mo pasti akan memblokirnya, dan dia tidak akan melihatnya lagi di jalan. Amanda Mu berjalan pergi dengan kosong. Tidak tahu sudah berapa lama berjalan, beberapa orang memblokir jalannya. Di bawah lampu jalan yang redup, hal pertama yang menarik perhatian adalah sepatu kulit buatan tangan pria dan kaki yang ramping. Amanda Mu mendongak dengan tajam, tetapi setelah melihat wajah pria di depannya, matanya redup lagi. Kenzo Lee memanggilnya, "Amanda." Amanda Mu melangkah mundur perlahan, menatap lurus ke mata Kenzo Lee, dan bertanya dengan dingin, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini?" "Kenapa?" Mata Kenzo Lee bersinar dengan bangga, "Kamu seharusnya mengerti bahwa Ricky Mo tidak sebagus yang kamu bayangkan, dan juga tidak sekuat yang dipikirkan oleh kamu." Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Kenzo Lee berbicara. Kenzo Lee melihatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tanpa ekspresi berlebihan, matanya dingin. Dia memandang Amanda Mu dengan suara dingin dengan suaranya yang rendah, "Bahkan ketika perusahaan Mo terbakar dan dia meninggalkan kamu dan melarikan diri, kamu harus mengerti bahwa dia hanya orang jahat, dia tidak pantas berdampingan dengan kamu. Dia pria yang berkhianat atau bukan, dan apakah dia pantas bersamaku, itu hanya masalah antara aku dan dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu." Amanda Mu tidak ingin melihat Kenzo Lee, juga tidak ingin berurusan dengannya. Dia berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Kenzo Lee melangkah maju dan meraih lengannya, nadanya tidak lagi menenangkan. "Amanda, api perusahaan Mo dilakukan oleh aku, dan aku akan menunjukkan kamu untuk melihat bahwa kamu dan Ricky Mo tidaklah dalam jalan yang sama, dia tidak sebaik dalam pikiranmu." Nada suara Kenzo Lee terdengar sangat emosional. Amanda Mu bingung. Dia selalu merasa bahwa kebencian Kenzo Lee terhadap Ricky Mo tidak terlalu dalam, tetapi dia tampaknya cemburu. "Mengapa kamu begitu membenci Ricky Mo?" Amanda Mu berbalik, menyipitkan mata pada Kenzo Lee, dan berkata dengan sinis, "Ricky Mo tidak sebaik yang dibayangkan, terus seberapa baiknya kamu? Bersembunyi di sudut yang gelap, menggunakan seorang wanita dan anak 3 tahun untuk berhadapan dengan Ricky Mo, apa yang baik darimu? Jika dia akan menikah dan tinggal bersama pria lain di masa depan, maka pria itu pasti bukan Kenzo Lee." Mata Kenzo Lee muncul dengan sedikit kekejaman. "Amanda, kamu tidak perlu membuatku jengkel seperti ini." "Amanda Mu." Ada suara laki-laki lain di belakangnya. Amanda Mu berbalik dan melihat Eriko Xie berlari ke arahnya dengan jas formal. Eriko Xie berlari ke depan dan melihat Kenzo Lee juga, memandang Kenzo Lee dengan mencibir, "Yo. Apa yang kamu lakukan di sini di malam hari?" Setelah dia selesai berbicara,
Tidak peduli apapun ekspresi Kenzo Lee, dia merentangkan tangannya untuk merangkul bahu Amanda Mu dan berjalan ke sisi yang lain, atau nada bahasa yang tersisa, traktir aku makan malam, aku mati kelaparan karena belum makan malam. Amanda Mu dipimpin olehnya untuk sementara waktu, sebelum dia pindah dan menghindari tangan Eriko Xie. Eriko Xie tidak menganggapnya serius, dan menatap wajahnya, apa yang terjadi pada kamu dan Kenzo Lee? Mengapa dia menunjukkan ekspresi dikecewakan olehmu? Untuk apa kamu datang? Amanda Mu melihat lurus ke depan dan berkata dengan kosong. Bukankah kamu akan bertarung dengan Ricky Mo di Jade Imperial malam ini? Aku datang untuk melihat apakah semuanya berjalan lancar. Jika kamu tertangkap olehnya, aku mungkin menyelamatkan hidup kamu. Setelah Eriko Xie selesai berbicara, melihat ke atas dan ke bawah Amanda Mu, tidak patah lengan dan luka kaki, tampaknya kamu berhasil. Amanda Mu mengabaikannya dan kembali ke mobilnya. Eriko Xie masuk ke mobil dari sisi lain dan masuk ke kursi penumpang. Amanda Mu menatapnya dengan dingin, turun. Eriko Xie meletakkan blazernya di sandaran kursi, memandang Amanda Mu ke samping, dan memberikan alasannya dengan gerak-gerik, ada kemacetan di sana, aku takut kamu tidak berjalan urusan dengan baik dan ditangkap oleh Ricky Mo, jadi barulah datang ke sini. Kamu tidak dapat melihat bahwa aku benar-benar peduli tentang kamu, bisakah traktir aku makan? Mendengar ini, Amanda Mu menyadari bahwa Eriko Xie masih sedikit terengah-engah, rambut, pakaian, dan bajunya agak berantakan. Meskipun Eriko Xie selalu terlihat seperti orang tidak serius dalam hidup, tapi dia lebih bersungguh-sungguh dari siapapun. Amanda Mu tahu apa yang dikatakannya benar. Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengantarnya mencari tempat makan. Eriko Xie menoleh untuk melihat Amanda Mu. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Dia bertanya ragu-ragu, kalau tidak, biar aku saja yang mengemudi. Dia selalu berpikir bahwa berbahaya bagi Amanda Mu untuk mengemudi seperti ini. Tapi Amanda Mu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengatakan lebih, hanya diam-diam mengikat sabuk pengamannya. 775 kamu serius, dan aku benar-benar mengenalinya. Amanda Mu membawa Eriko Xie maju tanpa tujuan. Eriko Xie melihat bahwa dia tidak pernah bermaksud berhenti, jadi dia harus memperhatikan restoran apa yang ada di luar, dan dia memilih untuk memintanya berhenti. Eriko Xie memilih restoran Jiangan dengan minyak kental dan saus merah. Pertama kali dia memakannya, dia pikir rasanya enak. Amanda Mu duduk di seberangnya, lengan terlipat dan menyaksikan Eriko Xie melahap makan. Bahkan jika makan dengan terburu-buru, penampilan Eriko Xie masih cukup bagus. Dia dan Ricky Mo adalah tipe orang yang sama, mereka memiliki latar belakang yang baik, dan mereka dilahirkan dengan kemewahan, bahkan ketika mereka melahapnya makanan terburu-buru, mereka masih tidak bisa menyembunyikan kemewahan itu. Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Di luar, tidak tahu kapan mulai gerimis. Orang-orang yang lewat berjalan terburu-buru. Beberapa orang memegang payung dan beberapa berlari dalam hujan. Dan dia adalah orang yang tidak membutuhkan payung. Ketika badai benar-benar datang, payungnya tidak bisa diandalkan. Amanda Mu tiba-tiba memiliki keinginan untuk berbicara. Ketika masih sangat kecil, aku disukai orang-orang, dan prestasiku juga bagus. Tapi ibuku ingin menyenangkan ayah dan kakak perempuanku, jadi menyuruh aku untuk tidak belajar terlalu keras, dan tidak memberi aku gaun cantik dan jepit rambut yang indah. Dia menyuruhku untuk tidak merebut sorotan orang dari kakak perempuanku. Aku berpikir pada waktu itu bahwa selama aku mendengarkan ibu, dia akan mencintaiku. Tetapi sampai dia dewasa, keluarga Ricky Mo menyuruh kakakku menikahinya, dan ibu menyuruh aku menggantikan kakakku menikah, karena ada rumor yang beredar bahwa Ricky Mo cacat pada saat itu. Itulah pertama kalinya aku merasa hidup ini sangat pahit. Setelah menikah dengan keluarga Mo, banyak hal terjadi, dan aku dan Ricky Mo juga mengalami banyak hal, tetapi kami berakhir bersama. Pada saat itu, aku merasa bahwa aku adalah wanita paling bahagia di dunia, tetapi akhirnya sekarang aku terpisah dari Ricky Mo. Amanda Mu mengatakan ini, dan tertawa kecil. Pada awal dia mulai berbicara, Eriko Xie tidak makanan lagi dan mendengarkannya dengan tenang. Dia sedikit menggerakkan bibirnya, dan berkata, masalah Ricky Mo sebelumnya, aku sudah dengar. Pada saat itu, tempat di mana ayah aku sangat mengaguminya adalah kesabaran Ricky Mo.
Ricky Mo adalah pria paling kuat yang pernah kulihat. Bahkan pada langkah ini, Amandamu tidak akan mengatakan bahwa Ricky Mo jahat. Eriko Xie menghela nafas, memangnya kenapa kalau dia hebat? Dia milik orang lain sekarang, dan kamu sendiri yang mengirimnya. Setelah selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, dan berkata dengan canggung, Amandamu, aku minta maaf, itu. Kamu benar, aku memang mengirimnya keluar dengan tangan, tetapi dia mendorongku lebih dulu. Kami tidak saling berhutang, dan aku tidak menyesalinya. Dalam beberapa kata terakhir, Amandamu hampir berbicara dari sela giginya. Sang ibu meninggalkannya, dan Ricky Mo akhirnya mendorongnya pergi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa selalu bisa menjadi pelindung untuk kamu, semuanya hanya bisa berjuang untuk diri sendiri. Dia tidak menyesal. Jangan pernah menyesali apa yang telah dilakukan. Eriko Xie memandang Amandamu dengan hati-hati. Tekad di matanya tampaknya tidak menipu. Dia tersenyum dan berpura-pura berkata dengan ringan, dalam hal ini, kamu mungkin juga boleh mempertimbangkan aku. Amandamu melihat ke belakang, menatapnya seperti orang bodoh, dan kemudian memalingkan muka. Tatapan apa itu? Tidak tertarik padaku. Wajah Eriko Xie tidak yakin, anak muda yang kaya. Terlihat tampan. Dalam hal perasaan juga bersih dan rapi, tidak pernah ceroboh, aku berkata serius pada kamu. Pikirkan itu. Amandamu terkejut dengan keseriusan dalam nadanya. Pertama kali dia bertemu, dia tahu bahwa Eriko Xie ingin merendamnya dan sangat tertarik padanya. Tetapi pada saat itu minatnya pada wanita hanyalah minat pria terhadap wanita cantik, bukan dengan dia juga bisa dengan wanita lain. Kemudian, setelah dia tahu identitasnya, dia mengambil inisiatif untuk membantunya keluar dari ketidakpuasan dengan Ricky Mo. Seperti yang dia katakan sendiri, dia adalah orang yang rapi, dan karena dia memutuskan untuk membantunya, dia tidak akan memburunya lagi. Amandamu juga berpikir bahwa Eriko Xie sudah lama memikirkannya, tetapi tidak menyangka dia mengatakan hal seperti itu pada saat seperti itu. Melihat Amandamu berlama-lama, Eriko Xie melanjutkan, tenang, aku tidak mengambil keuntungan dari kerapuhan kamu sekarang, dan ingin mengambil keuntungan dari orang. Kamu bisa memikirkannya lebih lama, aku menunggu kamu. Eriko Xie merentangkan tangannya dan mengatakan itu tidak masalah. Amandamu memandangnya sejenak, dan tiba-tiba berkata, jika kamu dapat membantu aku memenangkan gugatan, aku akan mempertimbangkannya. Eriko Xie berdiri, seret, dan membungkuk ke depan, berteriak, sungguh. Beberapa tamu di meja sebelah melihat ke sini, dan Eriko Xie meminta maaf kepada mereka sebelum melihat kembali ke Amandamu dengan wajah serius, kamu berkata serius, atau sedang mempermainkan aku. Kamu serius, dan aku benar-benar mengenalinya. Amandamu memandang matanya dan perlahan-lahan mengeluarkan suara. Mata Eriko Xie bersinar dengan sukacita, dan senyum di wajahnya melebar. Dia menamparkan meja dan berbalik untuk mengambil pakaiannya, tidak makan lagi. Ayo jalan, aku antar kamu pulang. Aku akan kembali lagi mengatur informasi, aku harus membantu kamu memenangkan kasus ini. Eriko Xie tampak sangat bahagia, dan Amandamu berdiri diam dan berjalan keluar. Kali ini, Eriko Xie menghentikan Amandamu dari mengemudi. Setelah mengendarai Amandamu untuk mengantar Amandamu pulang, dia mengusir Amandamu lagi. Sebelum pergi, dia berkata, aku akan datang ke kamu besok. Aku pinjam dulu mobil kamu dan akan kembalikan ke kamu besok. Amandamu berdiri di lantai bawah, menyaksikan mobil itu menghilang. Malam itu cerah dengan hujan, dan hanya butuh waktu singkat untuk membasahi rambutnya. Angin berhembus dan aku merasa sangat kedinginan. Amandamu berdiri dengan pesona sejenak, sebelum perlahan berbalik dan berjalan menuju lift. Suatu malam hujan ringan, suhu benar-benar dingin. Amandamu pergi tidur malam ini dan bangun sebentar. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia pusing dan tidak bisa mengeluarkan suara seperti dia diisi dengan kapas di tenggorokannya. Begitu dia berganti pakaian dan keluar dari kamar mandi, pintunya diketuk. Siapa yang akan datang sepagi ini? Amandamu berjalan ke pintu dan melihat melalui mata kucing. Kemudian dia melihat wajah tampan Eriko Xie. Ketika dia mengubah tugasnya yang biasa, dia tersenyum dengan halus. Amandamu membuka pintu, meremas suara dari tenggorokannya, kamu kenapa datang?
Eriko Xie bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan tenggorokan kamu? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan berbalik dan berjalan ke dalam. Eriko Xie masuk dari belakang, memegang sarapan di tangannya. Amanda Mu pertama-tama menuangkan Eriko Xie segelas air, dan kemudian menuangkan air untuk menyiapkan obat flu. Eriko Xie melihatnya meminum obat dan dengan cepat berkata, aku membawa sarapan, kamu makan sarapan sebelum minum obat. Amanda Mu memikirkannya dan mengangguk. Keduanya duduk di meja makan sebelum mereka mulai makan, dan bel pintu berdering lagi. Amanda Mu memikirkan sesuatu, berhenti sebentar, dan Eriko Xie berdiri, aku bantu kamu lihat siapa orang itu. Selanjutnya bab 776 aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu.